Di ruang publik KBR dan kita masih ngobrolin yuk cegah disabilitas karena kusta. Dan saya juga tidak sendirian karena masih terhubung melalui aplikasi Zoom secara virtual bersama Dr. Sri Linui Susetyo Wardani SPKK, konsultan Ketua Kelompok Studi Morbus Hansen Kusta Indonesia Perdoski. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dul Amin, Ketua Kelompok Perawatan Diri Kecamatan Astana Japura Cirebon. Ini menarik sekali ya, beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk melalui WhatsApp di nomor 0812 118 8181 atau Anda bisa telepon juga di 0800 245 7893 dan juga live chat YouTube di Berita KBR. Nanti ada Rp50.000 untuk 5 orang pemenang, masing-masing Rp50.000 ya, berupa e-wallet ya. Nanti kita akan kirimkan bagi penanya terpilih. Baik, dan saya akan ke pertanyaan terlebih dahulu yang sudah mengirimkan WhatsApp. Ada Ibu Yuni di Bekasi. Bu, dokter, berapa lama terapi kusta dilakukan sampai benar-benar sembuh? Kemudian obat apa sih yang dikonsumsi? Nah, ini nih perlu nanti juga ditanyakan juga ke Pak Amin ya, Pak Amin ya. Boleh dibagikan ceritanya. Dokter terlebih dahulu, Dokter Sri. Ya, baik Bu Yuli. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bu Yuli, kalau pasien itu kan tadi sudah disebutkan juga, Pak Amin juga sudah menyampaikan bahwa kalau kustanya kering itu 6 bulan pengobatannya. Kalau kusta basah yang bakterinya banyak itu sampai 12 bulan. Apakah pasti 6 bulan itu sembuh atau 12 bulan sembuh, itu bergantung pada kondisi pasiennya sendiri. Kadang-kadang dibutuhkan waktu lebih panjang sedikit. Jadi kalau yang tipe yang kering tadi kita bisa perpanjang sampai 9 bulan, yang basah tadi sampai 18 bulan. Itu bisa. Ya. Dan ada yang bahkan bisa lebih dari itu. Kemungkinan misalnya ada gangguan-gangguan fungsi tubuh yang lain ya, sehingga memperlambat penyembuhan. Nah, jangan khawatir, itu tetap bisa diobati. Dan obatnya itu sudah dalam paket ya. Dalam paket, satu paket yang untuk yang kering itu isinya 2 ya. Rifampicin antibiotik dan satu lagi DDS atau nama lainnya Dapsone yang diminum tiap hari, tapi untuk rifampicinnya 1 kali dalam sebulan cukup. Dan itu di paket itu dipakai untuk 6 sampai 9 bulan. Untuk yang basah ditambah satu lagi, selain rifampicin, Dapsone, ada satu lagi namanya Lamprin atau clofazimine. Obatnya coklat, bulat kecil dari soft capsule, dan sebenarnya itu agak lunak. Itu digunakan tadi 12 hingga 18 bulan. Oke. Dan itu free ya, gratis. Oh, gratis. Ya, gratis. Bisa diambil di puskesmas. Baik. Nah, jadi gratis ya untuk pengobatannya sendiri. Nah, apa namanya tadi kan disebutkan tanpa jeda. Kalau misalnya terlambat sedikit saja itu harus diulang lagi. Seperti itu, dokter. Seperti apa Ya, sebenarnya? betul. Karena kan kita menghendaki kadar obat tadi di dalam tubuh stabil untuk hari-hari terus sampai sekian bulan itu tadi ya. Begitu sempat jeda beberapa hari itu sudah hilang kan dari tubuh. Nah, kita mesti start lagi dari awal. Itu pun juga kepentingannya adalah supaya si bakteri nanti tidak kebal obat ya. Yang kita sebut sebagai istilah medisnya itu resisten. Resisten. Ya. Baik. Nah, oleh karena itu keteraturan berobat itu penting. Kalau enggak kan dari awal lagi nanti. Gitu ya, jadi lama lagi sembuhnya. Baik. Nah, Pak Amin, boleh diceritakan nih Pak Amin. Kalau Pak Amin sendiri menjalani pengobatannya ini berapa lama nih dulu? Kalau saya selama 1 tahun. 1 tahun ya. Itu tanpa jeda ya. Sampai jeda, alhamdulillah. Tapi ya risikonya kita sudah 1 tahun juga, risiko yang reaksi juga ada. Kadang-kadang badan panas dingin, kalau lagi reaksi tuh kadang muka merah gitu kan. Itu sudah disebabkan karena kita itu gimana ya? Kalau kita orang terkena kusta atau orang Jawa bilang lepra gitu kan, itu karena stigma dari masyarakat itu selalu tinggi. Jadi kalau kitanya dianggap serius, itu akan menimbulkan reaksi. Tapi kalau kita, oh saya tuh iya menerima, saya seorang kusta, saya mengalami keadaan, kita terima. Seperti kita relax, kita jangan dipikirkan hal-hal yang itu. Insya Allah itu tubuh kita akan rendah dan tidak menimbulkan reaksi lagi. Penting kita jangan ada pikiran pusing gitu lah istilah gitu. Baik. Kita relax aja lah, stigma itu kita buang jauh-jauh. Karena apa? Kalau stigma itu adanya di diri kita sendiri. Kalau diri kita masih stigma,
masyarakat kapan tahu bahwa saya itu istilahnya mau bergaul dengan masyarakat. Yang namanya teman itu ada yang baik, ada yang kita ambil Oke. yang baiknya saja lah. Siap. Wih, keren banget nih Pak Amin nih. Pak Amin, ini yang disampaikan juga ke teman-teman komunitas Pak Amin, juga ke masyarakat pada umumnya seperti itu ya, Ya, edukasi seperti ini ya. mengedukasi ke masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat juga kekurangan informasi. Oke. Tahu-tahu kalau penyakit kusta itu kan penyakit yang membahayakan, gitu kan? Gitu kan? Kutukan. Ya penyakit itu Bang. Penyakit guna-guna paling enggak kan? Karena bakteri itu kan sebenarnya. Betul. Cuma karena ya pokoknya segala sesuatu kalau kita Allah ngasih kita seperti ini ya kita terima saja. Baik. Tapi nih Pak Amin sendiri pernah mengalami stigma. Stigma Ya apa nih yang disematkan kalau ke Pak dicerita, Amin? kalau dicerita itu kayaknya 1 jam juga nggak bisa Nggak selesai. cukup ya. Nggak cukup itu. Karena stigma dari masyarakat, ya jangan deket-deket, kalau Ah, dikasih makan harga saya jangan mau gitu kan. oke. Orang lagi sakit, masyarakat stigmanya lebih tinggi. Akhirnya ya penyakit kita tuh reaksi Makin lagi, sakit reaksi. ya. Coba kalau Betul. kitanya dibikin rileks, masa bodoh amat kan gitu Oke. kan. Ya, Sebenarnya kita stigma kita tuh dari kitanya sendiri sebenarnya. siap. Baik. Masyarakat itu kalau stigmanya udah bener, ya kita masa juga menerima. Hmm. Ya, dokter, ini terkait stigma. Ini kan memang stigma ini sendiri sedikit menguras energi gitu ya. Bukan sedikit lagi, banyak orang bakal trauma, bakal kepikiran, bakal mengganggu psikologi. Nah, menurut dokter sendiri nih sebenarnya dari stigma yang ada seperti penyakit kutukan, kemudian penyakit guna-guna tadi dibilang, ini sebenarnya faktanya seperti apa sih, dokter? Sebetulnya tidak ya. Karena ada kok ini penyebabnya bisa kita cari lagi ya, Mm-mm. temukan. Tetapi yang itu kan cerita diturunkan ceritanya, cerita buruknya diturunkan, nah jadinya orang jadi itu udah masuk di kepalanya, oh ini akibat dosa, akibat perbuatan yang Masa buruk lalu. masa lalu, keturunan. Sebetulnya yang muncul di keturunan itu karena kan itu close contact ya, jadi apa namanya, penularan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Hmm, Dan erat itu di mana? Ya di rumah kan. Jadi oke. ada satu orang yang sakit di rumah, kemungkinan yang lainnya bisa sakit juga karena yang apa namanya itu kontak yang lama dan erat. Nah, orang di luar menganggap oh, itu turunan tuh gitu ya, Hmm, si ini sakit gitu, jadi kakeknya sakit, nah ini jadi anaknya cucunya juga ikut sakit, padahal bukan bukan karena keturunan, karena bukan. memang dekat. Nah kalau kita dalam satu rumah yang orangnya berbeda-beda semuanya, bukan bukan keluarga, ya bisa sakit karena Hmm, kontak yang lama dan erat itu tadi. baik. Jadi itu harusnya disosialisasikan terus menerus tanpa jeda, tanpa berhenti supaya persepsi itu jadi hilang Betul. gitu. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Pak Amin tadi salah satunya misalnya harus dijauhi, jangan dekat-dekat. Kemudian kalau dikasih makan jangan mau gitu ya istilahnya ya. Itu salah ya dokter ya? Ah, kan orang itu kan sebetulnya seremnya itu tadi tuh dianggap penyakitnya keturunan atau apa ya. Nah, satu lagi yang membuat orang itu menjadi stigmanya menjadi kuat karena melihat cacatnya kan. Hmm, Cacatnya itu ah ini nanti saya kalau sakit jadi cacat seperti ini. Jadi hmm, menghindari diri dan menstigma orang lain itu jadi lebih kuat. Nah, oke. tadi seperti cerita Pak Amin tadi, mudah-mudahan dengan begini, kalau Pak Amin bisa terus-menerus, mungkin dalam kelompok kecil, nanti kelompok kecil menularkan lagi ke orang yang lainnya, Betul. tentang baiknya, bahwa cacat itu, kalau udah cacat tuh ya cacat aja, tapi itu cacat tuh nggak berarti dia masih menular gitu. Jadi stigma itu nanti akan lama-lama menjadi luntur. Itu yang kita harapkan ya. Iya, dan kita terus gaungkan ya soal ini ya, supaya masyarakat juga semakin sadar. Baik, dan sekali lagi untuk beberapa penanya ditunggu ya, nanti kita akan umumkan di akhir acara untuk 5 penanya yang akan mendapatkan e-wallet sebesar masing-masing Rp50.000. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, dokter dan juga Pak Amin. Waktunya tidak lama lagi karena sebentar lagi kita akan masuk sesi terakhir bagian akhir di ruang publik KBR. Jangan kemana-mana.